Ini, biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20% ada. Tapi dasar hukum ini apa? Rp15.300 dari tagihan Rp36.000. Ini dari konsumen. Dari pemesan. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Itu loh. Jadi kalau kemudian begini pimpinannya, kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat Rp10.000 per orderan, lalu dari konsumen dia dapat Rp10.000, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah mesan mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Nah, kalau kita tidak pahami ini, pimpinan, saya takutnya kita akan membicarakan hal yang nggak tepat. Bahwa ini bukan cuma persoalan potongan 10%, betul ya? Tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya bagaimana? Ketika driver itu dipesan, kan aplikasi sudah dibayar. Artinya aplikasi ini dibayar oleh dua, konsumen maupun driver. Oke, kita coba melihat begini pimpinan. Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, agar ketika kita mendorong regulasi kita bisa punya prediksi. Oh, kira-kira begini. Di India sekarang tidak ada lagi potongan komisi. Yang ada apa? Yang ada driver berlangganan aplikasi. Seperti kita berlangganan berita Tempo, berlangganan berita Kompas, sama seperti itu. Nah, potongan langganan ini berlaku tetap. Nah, itulah nanti masa depan driver online hubungannya dan aplikasi. Sangat logis, tapi saya tidak mau kita bisa diskusi panjang soal itu tentang masa depan driver online dan transportasi online. Tapi saya mau masuk kemari, coba dibuka lagi yang tadi. Nah, yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ini. Ini langsung ke aplikator. 12.000, 10.000. Dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Jadi, poin berikutnya pimpinan, saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Dalam konferensi pers aplikator kemarin, disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai. Tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum buat Indonesia. Itu. Jadi tidak cuma 10%, tapi ini juga. Nah, berikutnya pimpinan, itu yang slot Aceng, yang mereka sampaikan begini. Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Sudah mereka dapat bayar Rp20.000 per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Jadi yang mereka sampaikan tadi paket Aceng, slot, segala macam itu, mereka tuh bayar. Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas. Di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Jadi mereka beli itu. Yang selama ini terpublikasi, potongan-potongan tidak. Ada biaya layanan, biaya jasa aplikasi, dan ada beli order. Jadi kalau kemudian jadi begini, ketika teman-teman ini nggak beli order, nggak bayar Rp20.000, mereka nggak dapat order, mereka nggak dapat pesanan. Nah, maksud saya ini juga harus jadi pembahasan kita agar pemahaman kita terhadap problem-problem driver online ini utuh.
kaitannya apa dengan Komnas HAM? Tuduhan mereka kriminalisasi. Ya mereka juga buat pelaporan kok di Barreskrim. Mereka melakukan pelaporan di Barreskrim. Lebih tinggi lagi, Pak Jokowi hanya melaporkan ke Polda. Tak ada Pak Jokowi lari ke Komnas HAM. Kan mereka yang duluan melapor ke Barreskrim. Lalu Pak Jokowi melaporkan ke Polda. Lalu mereka menuduh Pak Jokowi kriminalisasi. Ini lucu-lucu saya rasa cara berpikir mereka itu. Jadi saya anggap mereka sekarang ini sudah kehabisan akal. Sehingga nalar berpikir mereka ini sudah tidak lagi nyambung. Mereka sudah tidak lagi berpikir secara waras. Apa langkah-langkah hukum yang harus mereka lakukan? Habib Rizik sudah. Ya. Kesultan sudah, tak mempan. Sekarang Komnas HAM. Habis ini kemana lagi? Ya. Jangan-jangan nanti pula sampai ke pengadilan ke PBB mereka melaporkan ini dengan alasan kriminalisasi. Apanya yang mereka dikriminalisasi oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi melakukan hak yang sama, melakukan pelaporan tentang apa? Tentang pencemaran nama baik, ya. Tentang penghinaan. Kenapa kita bilang penghinaan? Karena mereka telah melakukan satu pengadilan jalanan. Ya, mereka sudah berani menuduh ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Itu sudah namanya itu penghinaan terhadap seseorang di luar pengadilan. Inilah kesalahan mereka. Pernah tidak kita dengar ucapan Rismon? Tidak pernah mereka mengatakan praduga tak bersalah ataupun diduga. Rismon 1000 miliar % dia bilang. Bahkan dia siap bertaruh nyawa. Dia rela mati untuk meyakinkan satu keyakinannya. Lalu begitu Pak Jokowi melaporkan, mereka terkejut semua. Begitu juga si Roy Suryo. Lalu ada masyarakat mengatakan mereka ini adalah pahlawan kebenaran. Pahlawan kebenaran dari mana? Saya berani menyatakan bahwa Roy Suryo bukan tujuannya untuk kebenaran, tetapi tujuan dia adalah kebencian dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Karena di zaman Pak Jokowi dia pernah masuk. Masalah apa? Masalah stupa. Masalah patung Candi Borobudur, dia kan kena di situ kan. Nah maka akhirnya sesudah Pak Jokowi ini lengser, tidak lagi menjabat, di sini dia membuat satu balas dendam dia. Agar apa? Agar Pak Jokowi ini bisa masuk penjara. Tetapi apa yang dituduhkannya terhadap Pak Jokowi tak bisa dibuktikannya. Maka ini saya rasa pemikiran mereka ini sudah mulai tingkat galau nih. Bahkan sudah ada yang berobat ke luar negeri, dulunya berkoar-koar. Lalu mereka mengatakan kami mana pernah menghina Pak Jokowi. Itu yang gantung Jokowi. Itu siapa itu? Kita dengarnya pun rasa-rasanya miris hati kita itu. Siapa yang pakai kopiah itu? Miris hati kita. Mengatakan diri mereka adalah tim pembela ulama, tapi ucapan mereka lebih buruk daripada binatang. Coba. Masa seorang kepala negara, mantan kepala negara ucapan seperti itu? Tidak ada yang bersih dari ucapan yang mereka ucapkan yang keluar daripada mulut mereka. Lalu mereka sekarang mengelak. Mana pernah kami ucapkan itu? Peristiwa 26 Maret seolah-olah mereka buta, seolah-olah mereka lupa. Sekarang mereka sudah banyak amnesia. Ya mustahil rekaman itu ada mereka sampaikan di Polda sana kalau memang itu tidak ada. Tapi mereka pura-pura lupa. Apa ya tanggal 26 Maret? Itu. Sementara rekaman itu ada. Dan banyak lagi rekaman-rekaman lainnya yang sudah ditunjukkan ke Polda. Lalu tiba-tiba kemarin mereka melaporkan minta perlindungan kepada HAM. Memang Pak Jokowi telah melakukan apa terhadap kalian? Apakah melakukan kekerasan kekerasan fisik? Melakukan kekerasan seksual? Bikin sakit hati, Bang. Nah, kalau sakit hati. Jadi perlu saya sampaikan di sini ya. Nah, kita tunggu aja. Sekarang ini sedang berlalu, proses hukum tengah berjalan. Ya. Tetapi saya tak terlalu peduli kali itu, Bang. Mau kasus HAM bentar lagi ke PBB mereka itu terserah mereka lah. Ya. Sekarang kita dukung, kita kawal apa yang telah dilakukan Pak Jokowi itu adalah sudah benar. Menurut saya seperti itu.
Maka dalam hal ini apapun tentang Pak Jokowi, ya, hanya karena perbedaan politik di Pilpres itu kemarin, kan ini aja yang menjadi blunder ini, Bang. Ini yang menjadi blunder besar-besaran, Bang. Tetapi secara real juga bahwa memang kader PDIP salah satunya telah mencetak, ya, menjadi seorang pemimpin itu Pak Jokowi. Sampai detik ini berani kita katakan masih 70% rakyat Indonesia ini masih suka dengan Pak Jokowi. Tetapi karena perbedaan politik, ya, akhirnya PDIP melupakan bahwa salah seorang kader dia telah membangun bangsa ini. Dan sekarang juga menjadi seorang wakil presiden. Tidak bisa kita ingkari itu real. Nah, karena mereka berbeda politik, ya apa boleh buat. Berarti PDIP telah membuang emas, ya, calon pemimpin negara ke depannya ini. Cara saya itu dulu, Bang Galih. Dari saya. Oke, terima kasih ke siapa? Bang Pras, silakan Bang Pras. Baik, Bang Gali, terima kasih. Oke, saya sangat sepakat ya dengan pendapat Bang Mokhtar. Gini, perlu juga saya tambahi ya, dalam tanda kutip, Egy Sujana, Roy Panji, Viva, Rismon, itu sebenarnya, Bang, ini kalau menurut saya, Bang, bahwa EGCS itu sebenarnya itu tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu asli 100%, itu mereka tahu. Ini karena apa? Supaya membuat Indonesia ini ribut, gaduh. Makanya membuat framing ijazah palsu. Sebenarnya mereka itu tahu, Bang. Mereka itu tahu ijazah Pak Jokowi itu asli 100%, itu tahu. Itulah, Bang. Sekarang Pak Jokowi menyerang balik, buktinya Egy Sujana dipanggil alasan berobat ke luar negeri, alasan berobat ke Siloam Hospital Surabaya. Iya kan? Mereka takut, Bang. Akhirnya mencari dukungan seperti Ahmad sebagai advokat, mencari dukungan ke masyarakat. Masyarakat yang mana? Semua tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan kalian tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu asli 100%. Itu loh. Begitu Pak Jokowi serang balik, kalian kan takut. Itu loh. Takut untuk masuk ke jeruji besi. Kan gitu. Ini fakta. Terus saya balik lagi ke pembicaraan Mas Gali tadi yang mengenai calon presiden kemarin. Oke, kalau mengenai calon presiden itu sebenarnya Pak Jokowi itu menyarankan ke Bu Mega kalau Pak Prabowo itu dijadikan presiden dan wakilnya itu Pak Ganjar. Ini awal mulanya. Makanya Megawati menolak karena merasa partai besar kok jadikan wakil, ini nggak mau. Nah, setelah itu Bang Gali, barulah muncul nama Gibran. Kan Gibran itu nggak disetujui oleh beberapa kader PDIP sendiri. Dan akhirnya bahkan si Anies, jadi sebelum Pak Prabowo itu Anies yang merangkul Mas Gibran. Nah, Gibran pun waktu itu melihat ada perbedaan persepsi, akhirnya Gibran berpaling dari Anies. Nah, begitu tahu Gibran tidak mau, akhirnya Pak Prabowo mengetahui hal itu, akhirnya Pak Prabowo merangkul dan mengambil langsung untuk memilih wakil
Jadi Pak Prabowo menunjuk langsung Pak Gibran. Ini itu aja Bang. Terima kasih Bang. Bang Gali. Oke, terima kasih. Ke Cinta, Cin. Masih sibuk? Enggak, aku lagi di jalan. Walah, udah kayak. Kamu tuh belum aku dari mandi, tadi juga dengerin belum kok, aku nggak apa-apa. Kan belum mandi, kamu udah kelayapan aja. Apa kamu gaya hidupmu kayak bule ya? Cuman cuci muka jalan gitu ya? Oh, tadi udah dari pagi loh, aku tuh dengerin kalian pakai headset, pakai apa? Pakai Bluetooth kan. Jadi mau disambi apa-apa kan dengerin. Ya nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa. Dari Oh, jasa, gitu. dari Ganjar, dari apa? Emang mulutnya yang comal ini bluetooth semua. Ya, Ya kita kan harus ngomong, tapi jangan lupa kegiatan juga jangan abai. Betul, gitu. Roomnya betul. Gali Kubur tuh bisa disambi keliling. betul. Ini Muter-muter aja kan. saya udah di Bisa kuburan jadi ini, dari sambil Jakarta ngelus-ngelus sampai pas. Semarang tuh sambil Oh. dengerin room Gali Kubur sambil Oh, naik ini, rumah ini. kan oke, yang penting baterainya jangan habis ya kan. Saya aja sambil ngelus-ngelus pacul ini, nungguin ada yang dikubur nggak ini. Kalau di bawah ada yang mau